Sejak awal, tidak ada seorang pun di kantor megah itu yang benar-benar memperhatikan langkah kaki seorang OB bernama Rafka. Namun, takdir lucu dan terkadang kejam memiliki cara untuk membalikkan dunia siapapun. Dan hari itu, tanpa seorang pun tahu, seorang pria sederhana dengan seragam pudar akan menjadi alasan seseorang kembali bernapas. Namun, sebelum semua itu terjadi, hidup memperlihatkan sisi paling pahitnya kepada Rafka. Pagi itu, matahari baru mulai bangkit, sinarnya lembut menyapu kaca-kaca tinggi gedung Santoso Corporation. Gedung itu berdiri megah, dingin, sombong, persis seperti pemiliknya, seorang CEO muda bernama Aurelia Santoso. Kaya, cantik, berkuasa, namun hatinya tertutup oleh tembok kesombongan yang tak bisa ditembus siapapun. Di gerbang belakang gedung itulah seorang pria kurus bersepeda perlahan. Rafka, dengan seragam OB yang warnanya mulai memudar, celana yang sedikit kebesaran, dan sepatu tua yang tetap ia poles setiap pagi agar terlihat pantas. Nafasnya sedikit terengah, namun matanya tetap ramah, seolah hidup tidak pernah memberinya alasan untuk marah. Ia memarkir sepeda tuanya di sudut terdalam area parkir, tempat yang jarang dipilih manusia lain, namun baginya tempat itu sudah cukup. Ia merapikan rambutnya yang acak-acakan, menarik napas panjang, lalu berjalan masuk melalui pintu belakang. Pintu yang hanya digunakan oleh pegawai kelas bawah, pegawai yang tidak layak mencuri perhatian siapapun. Lorong itu sunyi sampai derap sepatu hak, tinggi bergema kuat, memecah udara seperti cambuk. Semua orang langsung menegakkan badan. Dan seperti ritual pagi yang sudah terbiasa, sosok Aurelia muncul. Rambut hitam, panjangnya tergerai anggun, wajahnya tegas, setelannya putih bersih tanpa satu pun lipatan. Ia bagaikan lambang kesempurnaan, setidaknya bagi orang yang melihatnya dari jauh. Namun bagi Rafka, Aurelia adalah badai yang tak pernah berhenti. Tatapan Aurelia langsung jatuh pada dirinya, membuat tenggorokan Rafka tercekat. "Ya Tuhan!" gumam Aurelia dengan nada jijik. "Kau datang lagi dengan penampilan seperti ini?" Rafka menunduk dalam, berusaha tetap sopan. "Maaf, Bu Aurelia, saya..." Belum sempat ia berbicara, Aurelia mengibaskan tangan seperti menolak udara kotor. "Kau membuat lantai kantor ini terlihat murahan. Sepedamu itu, rambutmu itu, bahkan cara kau berjalan saja memalukan." Beberapa karyawan berbisik, sebagian menahan tawa, namun Rafka menelan semua itu seperti biasa. Ia hanya menjawab pelan, "Baik, Bu." Aurelia mendekat, menatapnya seperti menatap sesuatu yang tak layak ada di dunia ini. "Dengarkan aku," katanya dingin. "Jika aku melihat satu kesalahan kecil hari ini, satu saja, kau keluar, mengerti?" "Ya, Bu." Rafka mengangguk sopan meski dadanya terasa sesak. Aurelia melangkah pergi tanpa menoleh. Namun aroma parfum mahalnya masih tertinggal, seolah kesombongannya pun enggan pergi dari ruangan itu. Rafka perlahan mengangkat kepala, bukan untuk melawan. Ia hanya berusaha bernapas dan mengumpulkan tenaga untuk menjalani hari panjang yang lagi-lagi menantinya. Ia mengambil kereta pembersih dan mulai bekerja, mengelap kaca hingga jernih, mengangkat kotak berat yang bahkan karyawan lain tidak berani sentuh, menyapu lantai sambil tetap tersenyum meski hatinya penuh luka yang tak pernah ia tunjukkan. Dan di sela-sela itu, ia sempat bergumam lirih kepada dirinya sendiri. Mungkin suatu hari Bu Aurelia akan mengerti bahwa orang kecil juga punya hati. Namun ia tidak tahu hari itu akan datang, dan datang jauh lebih cepat daripada yang pernah ia bayangkan. Pagi itu, suasana pantry kantor ramai seperti biasa. Aroma kopi mahal memenuhi udara, suara mesin-mesin kantor berdengung halus, dan para karyawan berseliweran membawa berkas-berkas yang seolah tidak pernah habis. Di sudut ruangan, Rafka berdiri dengan tenang sambil mengeringkan gelas dan mengisi ulang persediaan gula. Tangannya bergerak cekatan, lembut, teliti, seolah ia sedang merawat sesuatu yang jauh lebih berharga dari sebuah cangkir kaca. Ia tahu pantry adalah area sensitif. Sedikit saja tumpahan atau kesalahan bisa menjadi alasan Aurelia meluapkan amarah dinginnya. Dan benar saja, suara sepatu hak tinggi kembali terdengar,
memukul lantai dengan ritme yang membuat semua orang otomatis menegang. Aurelia masuk. Aura dingin wanita itu langsung menelan seluruh ruangan. Tidak ada senyum, tidak ada sapaan, hanya tatapan tajam yang berkeliling seperti mencari sesuatu untuk dikritik. Rambut hitamnya tergerai sempurna, setelan kerjanya putih rapi seperti malaikat, meski hatinya lebih dekat pada badai. Tatapannya berhenti pada meja kopi. Ia mengangkat alis dengan kecurigaan menusuk. Apa ini? Suaranya dingin, tetapi mampu membuat ruangan membeku. Belum ada satu orang pun yang berani menjawab. Mereka hanya saling menoleh dengan panik. Aurelia lalu melihat ke arah Rafka, yang kebetulan memegang lap. Tentu saja, pikir Aurelia. Tentu saja kau yang bertanggung jawab, katanya dengan sinis. Rafka menelan ludah pelan. Maaf, Bu. Mesin kopi tadi sempat... Belum selesai bicara, Aurelia mengangkat tangan dengan penuh penghinaan, seolah kata-kata Rafka tidak layak didengar. Jangan berikan aku alasan, kau ini OB, jangan bertingkah seolah kau orang penting. Beberapa karyawan menahan tawa. Bisikan kecil terdengar. OB macam apa lambat begini? Kebanyakan santai kali. Rafka mengepalkan tangan, namun tetap tersenyum kecil seperti biasa. Ia tidak pernah membalas, tidak pernah melawan. Karena ia tahu di tempat seperti ini, dirinya hanyalah bayangan yang kebetulan lewat. Aurelia melangkah lebih dekat. Jarak mereka hanya 1 meter. Tatapannya turun ke tangan Rafka. Tangan yang kasar, penuh retakan kecil, akibat bekerja tanpa henti. Tangan seperti itu, gumam Aurelia dingin. Tidak pantas menyentuh mesin kopi seharga ratusan juta. Tawa pelan kembali terdengar. Rafka menunduk lebih dalam. Baik, Bu. Saya akan buatkan ulang. Bagus, jawab Aurelia dingin. Atau kau mau menunggu aku pensiun dulu? Ruang pantry kembali dipenuhi tawa, tipis penuh ejekan. Dengan tangan sedikit gemetar, Rafka menyiapkan kopi latte yang diminta. Ia menekan tombol-tombol pada mesin dengan hati-hati, seolah sedang menyentuh sesuatu yang lebih sensitif daripada harga dirinya sendiri. Aroma kopi hangat memenuhi ruangan, namun tidak ada yang menghangatkan hati Rafka. Ia menyerahkan cangkir itu dengan 2 tangan. Ini Bu. Aurelia mengambilnya tanpa ucapan terima kasih. Setelah meneguk sedikit, ia mendecakkan lidah. Setidaknya kali ini kau tidak membuatku muntah. Lalu ia berbalik dan pergi, meninggalkan aroma parfumnya yang mewah dan luka yang semakin dalam di hati seorang OB yang tidak pernah melawan. Pantry kembali ramai, tetapi bisikan-bisikan tetap menusuk telinga. Kasihan, tapi pantas juga. Makanya kerja cepatlah. Namun seperti biasa, Rafka berpura-pura tidak mendengar. Ia melanjutkan pekerjaannya, menyapu, mengelap, merapikan, seolah hatinya tidak pernah koyak. Apa yang tidak diketahui siapapun adalah, tangan kasar itulah yang suatu hari akan menyelamatkan nyawa keluarga Aurelia. Dan semua ejekan itu akan berubah menjadi penyesalan. Sore itu, hujan turun tipis membasahi kaca-kaca tinggi gedung Santoso Corporation. Rintik hujan memantulkan cahaya lampu kota, membuat langit tampak seperti dipenuhi air mata yang jatuh perlahan. Para karyawan mulai merapikan meja, memasukkan laptop, dan bersiap pulang menikmati hidup mereka masing-masing. Namun, Aurelia masih berada di ruangannya, dikelilingi tumpukan berkas yang seolah tak pernah berkurang, meski ia kerjakan sepanjang hari. Wajahnya tegang, bibirnya mengeras, jari-jarinya menari cepat di atas keyboard. Di balik semua kesempurnaan yang ia pertahankan setiap saat, tak ada yang tahu bahwa Aurelia sebenarnya menyimpan kelelahan yang sering ia tolak untuk akui. Ia jarang tidur cukup, jarang makan teratur, dan jarang memberi dirinya kesempatan untuk bernapas. Lalu ponsel di mejanya bergetar. Aurelia melirik seadanya, tidak berniat menjawab, hingga ia melihat nama yang muncul di layar. Rumah Sakit Sentosa, UGD. Detik itu juga darahnya seperti turun ke kaki. Dengan tangan gemetar, ia mengangkat telepon itu. Suaranya bergetar sebelum ia bicara. Halo, ini Aurelia Santoso. Suara perawat di seberang terdengar tergesa dan panik, membuat jantung Aurelia langsung mencengkram dadanya. Bu Aurelia, ayah Anda, Tuan Santoso, baru saja dibawa ke UGD.
Kondisinya kritis. Kursi kerja Aurelia berguling ke belakang ketika ia berdiri terlalu cepat. Kondisi kritis maksud Anda apa? Ayah saya baik-baik saja pagi tadi. Beliau kolaps di rumah, Bu. Kondisinya sangat lemah. Aku akan ke sana sekarang. Tanpa menunggu penjelasan lebih jauh, Aurelia menutup telepon itu dan berlari keluar ruangannya. Para karyawan yang masih berada di kantor membeku, terkejut melihat sosok CEO yang biasanya anggun, dingin, dan tak tersentuh, kini berlari dengan wajah pucat pasi. Rafka yang sedang mengepel lantai dekat lift, melihat Aurelia berlari panik. "Bu, ada apa?" tanyanya ragu, karena ia tak pernah melihat Aurelia seperti ini. Aurelia tidak menjawab. Ia menekan tombol lift berkali-kali, napasnya terengah seperti seseorang yang sedang diburu ketakutan paling besar dalam hidupnya. Begitu pintu lift terbuka, ia masuk dan pintu tertutup sebelum siapapun sempat bertanya lebih jauh. Dalam perjalanan menuju rumah sakit, mobil Aurelia melesat menembus hujan. Tangannya mencengkeram kemudi sampai buku-bukunya memutih. Pikirannya berputar cepat, penuh gambaran buruk yang mencoba ia tolak. "Tolong kuatlah, Ayah. Jangan tinggalkan aku. Jangan sekarang." Air matanya jatuh, menodai riasannya yang biasanya sempurna. Saat tiba di rumah sakit, suara UGD menyambutnya dengan hiruk-pikuk yang memekakan hati. Perawat dan dokter berlari ke sana kemari. Suara alat monitor sambung menyambung dan bau obat serta antiseptik menusuk hidung. "Di mana ayah saya?" teriak Aurelia panik. "Bu Aurelia, ikut saya," jawab perawat dengan cepat. Begitu pintu ruang UGD terbuka, Aurelia hampir kehilangan kekuatan. Ayahnya terbaring di ranjang, dikelilingi dokter. Tubuhnya penuh kabel, monitor menunjukkan garis detak yang menurun. Wajahnya pucat dan tak bergerak seperti orang yang sedang jatuh dalam tidur yang terlalu dalam. "Ayah!" Suara Aurelia pecah, namun perawat menahannya. "Bu, mohon tunggu. Dokter masih berusaha." Seorang dokter keluar dengan wajah gelap. Aurelia langsung menghampirinya, mencengkeram jasnya penuh putus asa. "Dok, tolong. Katakan ayah saya baik-baik saja. Katakan dia akan bangun." Dokter itu menarik napas panjang. "Kami sudah melakukan yang terbaik, namun kondisi jantung dan otaknya menurun drastis. Peluang untuk sadar sangat kecil." "Kecil?" Aurelia mengulang dengan suara terpecah. "Tidak, ayah saya kuat. Tidak mungkin." "Kami akan tetap mencoba," jawab dokter lirih. "Tapi keajaiban hampir mustahil." Kata mustahil jatuh seperti pisau ke dada Aurelia. Tubuhnya melemah, lututnya goyah, dan ia jatuh terduduk di lantai. Seluruh dunia yang ia bangun, kekuasaan, kesombongan, harga diri, runtuh begitu saja dalam satu napas panjang yang hampir hilang dari tubuh ayahnya. Aurelia menangis. Tangis paling dalam yang pernah ia alami sejak ibunya meninggal. Ia tidak tahu bahwa seseorang melihatnya dari kejauhan. Seseorang dengan seragam sederhana, tangan kasar, dan mata yang penuh ketulusan. Seorang OB bernama Rafka. Dan dari titik paling gelap hidup Aurelia, takdir mulai bergerak. Ruang tunggu rumah sakit malam itu seperti tempat di mana waktu berhenti dan semua harapan menggantung di udara. Rapuh seperti benang tipis. Lampu putih di langit-langit terasa terlalu terang, namun dingin, menusuk mata, tetapi tidak membawa kehangatan sedikit pun. Aurelia duduk di kursi panjang di pojok ruangan, tubuhnya membungkuk, wajahnya tertutup oleh kedua tangan. Rambutnya berantakan, make up mahalnya sudah luntur, meninggalkan garis-garis kusam di pipi yang masih basah oleh air mata. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, orang-orang melihat Aurelia Santoso tanpa lapisan kesempurnaan, tanpa harga diri, tanpa aura CEO yang angkuh. Malam itu, ia hanyalah seorang anak perempuan yang sedang menunggu kabar tentang ayahnya. Satu-satunya keluarga yang ia punya sejak ibunya meninggal bertahun-tahun lalu. Perawat berlalu lalang dengan cepat membawa berkas. Langkah-langkah tergesa menggema di lantai koridor. Seorang dokter berlari menuju ruang operasi, para pasien dipindahkan dengan kursi roda, suara mesin monitor berbunyi dalam ritme yang mengganggu.
Namun bagi Aurelia, semua itu hanya bayangan jauh. Dunia di sekelilingnya seperti memudar. Ia tidak peduli. Lalu pintu ruang ICU terbuka. Dokter yang menangani ayahnya muncul dengan wajah penuh empati, tatapan yang paling Aurelia benci. Tatapan yang berarti harapan semakin kecil. Aurelia langsung berdiri, tubuhnya goyah. "Dok, bagaimana ayah saya? Tolong, katakan dia membaik." Dokter itu menghela napas panjang, napas berat seperti membawa beban dunia. "Bu Aurelia, tekanan jantung ayah Anda sangat lemah. Kami khawatir. Kemungkinan untuk sadar kembali sangat kecil." Aurelia menatap kosong, seolah kata-kata itu tidak bisa dipahami oleh pikirannya. Tidak, ayah saya kuat. Dia tidak mungkin menyerah. Maaf, Bu. Kami sudah melakukan segalanya." Aurelia seperti kehilangan keseimbangan. Ia bersandar pada dinding, lalu jatuh perlahan ke lantai dingin rumah sakit. Tangisnya pecah lagi, lebih dalam, lebih menyakitkan. Tangis seseorang yang hidupnya runtuh dalam sekejap. Bahkan dokter pun tidak bisa melakukan apapun selain ikut menundukkan kepala dengan hampa. Air mata Aurelia mengalir tanpa henti. "Ayah, jangan tinggalkan aku, jangan." Bisikannya pecah seperti daun kering. Ia teringat masa kecilnya, tangan ayah yang mengangkatnya tinggi-tinggi, suara tawa yang dulu menghangatkan rumah mereka, cerita sebelum tidur yang membuatnya merasa aman. Semua kenangan itu datang berloncatan, melukai hatinya yang sudah hampir remuk. Aurelia berjalan pelan ke jendela, memandang kota yang biasanya tampak indah. Malam itu, lampu gedung terlihat seperti bintang-bintang dingin tanpa arti. Tidak ada kecantikan yang bisa menenangkan hatinya. Tanpa ayahnya, dunia terasa hampa, tidak berarti. Ia merapatkan jaket di tubuhnya, memeluk dirinya sendiri. Suaranya sangat pelan, seperti doa yang terputus-putus. "Kalau ada yang bisa menyelamatkan ayah, siapapun, aku akan lakukan apapun." Ia tidak tahu seseorang sedang memperhatikannya. Dari kejauhan, berdiri tidak jauh dari pintu, tubuhnya tegak namun ragu-ragu. Seragam OB lusuh, tangan kasar yang penuh luka kerja, wajah lelah tapi penuh ketulusan. "Rafka." Ia melihat Aurelia menangis. Pertama kalinya sejak ia bekerja di kantor itu. Dan ada sesuatu yang bergerak dalam hatinya. Sesuatu yang bukan dendam, bukan kemarahan, atas penghinaan yang selama ini ia terima. Tetapi rasa iba, rasa kemanusiaan yang begitu besar hingga membuat dadanya sesak. Dalam diam, ia mengucap pada dirinya sendiri, nyaris tak terdengar, "Kalau aku bisa, aku akan menolongnya." Ia tidak tahu bahwa kalimat kecil itu akan membuka pintu takdir yang sangat besar. Pintu yang akan menghubungkan dua kehidupan yang begitu berbeda dalam cara yang tidak pernah mereka bayangkan. Di luar jendela, langit malam tampak lebih gelap dari biasanya. Awan hitam bergerak perlahan, seolah ikut merasakan ketakutan dan kesedihan yang menyelimuti keluarga Santoso. Namun di balik gelap itu, ada secercah harapan kecil yang diam-diam sedang bergerak mendekat. Harapan itu bernama Rafka, lorong rumah sakit. Malam itu dipenuhi suara langkah cepat dokter dan perawat, suara mesin monitor yang berbunyi monoton, dan aroma antiseptik yang menusuk. Namun di antara semua itu, ada satu sosok yang berjalan perlahan, memegang map dokumen dari kantor, Rafka. Biasanya langkahnya ringan meskipun hidupnya berat. Tetapi malam ini, langkahnya tampak penuh beban. Sejak melihat Aurelia berlari keluar kantor dengan wajah pucat ketakutan, hatinya tidak tenang. Retakan kecil dalam suaranya, tatapan kosong yang ia pernah lihat sekilas ketika pintu lift tertutup. Semuanya seperti menancap dalam benak Rafka. Ia merasa ada sesuatu yang lebih dalam dari sekadar berita buruk. Ada kepedihan, ada rasa kehilangan yang begitu nyata. Saat ia memasuki ruang tunggu, langkahnya terhenti. Aurelia duduk di pojok ruangan dengan tubuh lemah, wajah sembab, dan riasan yang telah luntur oleh air mata yang tidak berhenti jatuh sejak beberapa jam lalu. Gaun kerja yang biasanya membuatnya terlihat berwibawa, kini kusut dan kehilangan keanggunan. Ia tampak seperti orang yang sudah kehilangan setengah hidupnya.
Pemandangan itu menghantam hati Rafka. Ia tidak pernah melihat Aurelia seperti ini. Wanita yang selama ini berdiri tegak, dingin, sempurna, kini tampak rapuh, kecil, dan sendirian. Terlalu sendirian. Rafka hampir berbalik. Ia tahu batas dirinya. Ia tahu posisinya. Ia hanyalah seorang OB. Ia tidak punya hak untuk ikut campur dalam urusan keluarga besar Santoso. Ia bahkan tidak yakin dirinya pantas berada di ruangan yang sama dengan wanita itu. Tetapi, hatinya menolak pergi. Ia mengambil napas pelan, lalu maju sedikit. Suaranya keluar sangat lembut, seolah ia takut menyentuh luka yang sudah terlalu dalam. "Bu, Aurelia?" Aurelia mengangkat kepala perlahan, matanya merah, bengkak, dan penuh air mata. Ketika melihat siapa yang memanggil, ekspresinya berubah masam. Luka membuatnya defensif. "Kau," suaranya patah. "Untuk apa kau ke sini?" "Saya mengantar dokumen dari kantor," jawab Rafka sopan, menunduk. "Dan saya dengar soal ayah ibu. Saya turut." "Tidak perlu," potong Aurelia tajam, meski suaranya bergetar. "Tidak ada yang bisa menolong ayahku lagi. Bahkan dokter terbaik pun menyerah." Hening menggantung. Rafka menatapnya lama, tanpa berani terlalu dekat. Dalam dirinya terjadi pergulatan besar. Kata-kata yang ingin ia katakan terasa gila, tidak masuk akal, dan mungkin akan membuat Aurelia mengusirnya dari ruangan itu. Namun, ia juga ingat bagaimana kakeknya pernah berkata, "Kadang kebenaran terdengar seperti kebodohan bagi orang yang kehilangan harapan." Napasnya tertahan. Ia menggenggam map di tangannya, erat-erat seolah meminjam sedikit kekuatan darinya. Lalu, dengan suara yang sangat hati-hati, ia berkata, "Bu, mungkin saya bisa mencoba." Aurelia membeku. Tatapannya berubah dari patah hati menjadi marah. Ketidakpercayaan bercampur amarah memenuhi sorot matanya. "Kau, apa?" Suaranya meninggi, pecah namun penuh kejutan. "OB, ingin menyembuhkan ayahku? Kau pikir ini lucu? Kau pikir ini waktu bercanda?" Rafka menunduk lebih dalam, namun ia tidak mundur. "Saya tidak bercanda, Bu. Saya hanya ingin membantu. Saya punya sedikit ilmu warisan dari kakek saya. Beliau dulu tabib desa. Saya tahu beberapa teknik mungkin bisa membantu." Aurelia tertawa pendek, tidak seperti tawa bahagia. Itu tawa putus asa bercampur ejekan. Tawa seseorang yang sudah hancur dan tidak percaya lagi pada apapun. "Kau dengar dirimu sendiri," katanya penuh sarkasme. "Dokter spesialis gagal, alat canggih gagal, dan kau, seorang OB lusuh yang bahkan tidak bisa membuat kopiku tepat waktu, ingin mencoba." Kata-kata itu menusuk hati Rafka, namun ia tetap berdiri tegak. Ia tahu Aurelia sedang tenggelam dalam rasa sakit. Ia bukan sedang menghina, ia sedang berteriak dari dalam luka. "Maaf, Bu. Saya hanya menyampaikan apa yang saya bisa lakukan. Pilihannya tetap di tangan Ibu." Hening panjang mengisi ruangan. Suara mesin pendingin ruangan menggema lirih. Aurelia menatap lantai, bahunya bergetar. Ia teringat kata dokter, "Keajaiban hampir mustahil." Kata-kata itu menancap dalam hatinya. Jika tidak ada harapan, apa salahnya mencoba sesuatu yang terdengar gila? Dengan suara sangat pelan, hampir seperti bisikan, Aurelia berkata, Kalau kau gagal, aku akan menyesal seumur hidup." Rafka menelan ludah, menunggu. Aurelia mengangkat wajahnya perlahan, mata masih berkaca-kaca. "Tapi aku tak punya pilihan lagi." Ia mengangguk kecil, menyerah pada takdir. "Baik, lakukan." Dan dengan itu, pintu takdir yang selama ini tertutup rapat akhirnya terbuka. Kamar Isayu malam itu terasa seperti dunia yang sepenuhnya berbeda dari tempat manapun di bumi. Sunyi, dingin, dan penuh ketegangan yang hampir bisa diraba. Lampu putih yang menggantung di langit-langit memantulkan bayangan tajam di lantai, sementara suara monitor jantung terdengar lemah. Pi, 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 seolah memohon agar waktu memberinya sedikit kesempatan lagi. Aurelia berdiri di sudut ruangan. Wajahnya sembab, matanya merah, namun tetap penuh harap terakhir yang tersisa. Dokter memberikan izin khusus, meski mereka sama sekali tidak percaya bahwa seorang OB bisa melakukan apapun. Namun mereka melihat Putri Tuan Santoso putus asa,
Dan dalam keputusasaan, mereka memilih memberi ruang pada keajaiban aneh yang mungkin, hanya mungkin, bisa terjadi. Rafka berdiri di sisi ranjang, tubuhnya kecil dibandingkan dengan mesin-mesin besar yang mengelilingi Tuan Santoso. Namun di wajahnya terpancar ketegasan yang belum pernah Aurelia lihat sebelumnya. Seragam OB-nya masih melekat, meski sedikit basah karena hujan. Tangannya bergetar halus, bukan karena takut, tetapi karena ia menyadari betapa berharganya nyawa yang ia coba rangkul kembali. Ia membuka tas kecil yang selalu ia bawa. Tas itu lusuh, warnanya kusam, namun dijaga dengan penuh hati-hati, seolah berisi harta karun. Dari dalamnya, ia mengeluarkan sebotol kecil minyak herbal berwarna gelap, selembar kain putih tipis, dan seutas kayu kecil tua yang terikat seperti kalung pendek. Aurelia melihat itu semua dengan campuran ragu dan keputusasaan. "Itu apa?" tanyanya pelan, seperti takut menghancurkan harapan yang sangat rapuh. "Peninggalan kakek saya," jawab Rafka lembut. "Beliau tabib desa. Saya belajar darinya sejak kecil, sampai beliau meninggal." Aurelia tidak tahu harus percaya atau tidak, namun hatinya sudah tidak punya tempat untuk memilih. Ia hanya menatap ayahnya yang terbaring tanpa daya, lalu menunduk pelan. Ia membiarkan nasib mengambil alih. Rafka mendekati Tuan Santoso. Pria tua itu tampak begitu rapuh, kulitnya pucat, napasnya terputus-putus. Detak jantung di monitor hampir mendatar seperti garis hidup yang sedang menepi. Rafka menuangkan sedikit minyak ke telapak tangannya. Aroma rempah langsung memenuhi ruangan. Aroma hangat yang kontras dengan hawa dingin mesin medis. Aurelia tiba-tiba merinding. Aroma itu terasa seperti sesuatu yang kuno, sesuatu yang memiliki cerita panjang dalam diamnya. Rafka memejamkan mata sejenak, seolah memanggil ingatan masa kecilnya. Suara kakeknya, doa-doa malam hari, lilin yang berkelip dalam rumah bambu kecil, dan sentuhan tangan tua yang menuntunnya mengenali titik-titik kehidupan di tubuh manusia. Ia meletakkan telapak tangannya di dada Tuan Santoso, tepat di atas jantung yang melemah. Sentuhannya lembut, namun tegas. Tangan lainnya ia letakkan di pelipis sang pria tua. Gerakannya mantap, seolah tubuhnya sendiri mengingat setiap teknik yang pernah diajarkan. Bibirnya mulai bergerak, lantunan mantra kuno yang tidak dipahami Aurelia. Suara itu pelan, nyaris seperti bisikan, namun memiliki getaran yang membuat bulu kuduk berdiri. Aurelia menahan napas, tak berani bergerak. Tiba-tiba, monitor jantung berbunyi sedikit lebih cepat. Pi, 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 pi. Aurelia menutup mulutnya. Air mata mengalir deras. Tidak, ini tidak mungkin. Namun Rafka tetap fokus. Keringat mulai muncul di pelipisnya, namun tangannya tidak goyah. Ia menekan titik tertentu di dada Tuan Santoso, memijatnya dalam ritme yang aneh, tetapi pasti. Ini bukan pijatan biasa. Ini teknik warisan desa, titik yang oleh orang kampung disebut sebagai saraf jiwa, tempat di mana kehidupan berada antara tidur dan mati. Detak jantung meningkat lagi. Aurelia melangkah mendekat dengan tubuh gemetar. "Ah, apa yang kau lakukan pada ayahku?" Rafka tidak membuka mata. "Saya hanya mencoba membangunkan sarafnya yang tertidur. Kakek saya bilang, tidak ada yang benar-benar mati selama titik ini masih hangat." Aurelia memegang lengan ayahnya, terisak. Ia merasakan sesuatu, keberadaan, kehangatan yang sangat tipis, tetapi ada. Seperti denyut kecil dari kehidupan yang berjuang kembali. Rafka bergerak ke titik lain di kepala. Aroma minyak herbal menguap, memenuhi ruangan dengan kehangatan yang membuat udara terasa berbeda. Dan mendadak, Tuan Santoso menghela napas panjang, napas yang jauh lebih kuat daripada sebelumnya. Aurelia memekik kecil. "Ayah, ayah!" Monitor berbunyi lebih cepat, ritmenya stabil, detaknya hidup. Rafka membuka mata perlahan, napasnya berat. Ritual itu menguras energinya, namun ia tersenyum kecil, senyum lembut yang baru pertama kali Aurelia lihat sejak mengenalnya. "Saya rasa tubuh beliau mulai merespons," katanya dengan suara bergetar kelelahan. Aurelia menutup wajahnya, menangis terseduh. "Ini nyata? Kau benar-benar..."
Rafka berdiri dengan susah payah. Saya belum selesai, tapi beliau kembali. Hari itu, untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Aurelia menatap Rafka bukan sebagai OB, tetapi sebagai harapan, sebagai tangan yang menarik ayahnya dari ambang kematian. Suara monitor jantung terus berbunyi, kini dengan ritme yang lebih teratur. Namun, ruangan ICU tetap penuh ketegangan, seolah seluruh udara menahan napas, menunggu sesuatu yang lebih besar lagi terjadi. Rafka berdiri terpaku, kedua tangannya masih terangkat sedikit, seperti masih membawa jejak energi dari ritual kuno yang barusan ia lakukan. Lampu putih ruangan memantulkan bayangannya di dinding, membuat sosoknya tampak lebih tinggi, lebih kokoh, seolah bukan lagi seorang OB, melainkan seseorang yang datang membawa harapan dari tempat yang tidak diketahui dunia modern. Aurelia berdiri di sisi ranjang, tubuhnya gemetar hebat. Tatapannya bergerak dari monitor ke wajah ayahnya, lalu kembali ke tangan Rafka. Nafasnya tercekat, dadanya naik turun cepat, seolah ia masih belum berani percaya dengan apa yang ia lihat. Detak jantung yang sebelumnya hampir datar kini kembali berkedip, dan suaranya bukan lagi suara kematian. Suara itu adalah suara kehidupan yang memaksa dirinya bangkit. Aurelia menutup mulutnya, menahan teriakan haru yang nyaris pecah dari tenggorokannya. "Ayah, ya Tuhan, ayah!" Ia menyentuh tangan ayahnya, dan kali ini ada kehangatan. Tipis, tetapi nyata. Kehangatan yang membuat lutut Aurelia hampir lemas. Air mata mengalir deras, lebih deras dari sebelumnya. Tetapi kali ini bukan hanya kesedihan, melainkan rasa syukur yang mengalir tanpa batas. Rafka, di sisi lain, masih berusaha menstabilkan tubuhnya. Ritual itu menguras tenaganya jauh lebih dalam daripada yang ia perkirakan. Namun, ia tidak ingin berhenti. Ia menunduk lagi, bibirnya melantunkan doa-doa warisan kakeknya, doa yang entah mengapa membuat bulu kuduk Aurelia merinding, bukan karena takut, tetapi karena terasa begitu sakral. Perawat yang lewat di luar ruangan tiba-tiba berhenti ketika melihat angka di monitor. Ia memanggil dokter dengan panik namun penuh harapan. Dalam hitungan detik, pintu ICU terbuka keras. Seorang dokter masuk, wajahnya tegang, siap menghadapi kemungkinan terburuk seperti yang ia bayangkan selama beberapa jam terakhir. Namun, ketika ia melihat monitor, langkahnya berhenti mendadak. Matanya membesar, tidak percaya dengan apa yang terpampang di depannya. "Ini? Apa yang terjadi?" gumamnya perlahan, hampir pada dirinya sendiri. Monitor menunjukkan detak jantung Tuan Santoso meningkat dari garis hampir datar menjadi ritme sehat yang stabil. Tekanan darah naik ke level aman, dan saturasi oksigen bergerak dari angka kritis menuju angka normal. Semuanya berubah dengan cepat, dengan cara yang tidak bisa dijelaskan oleh ilmu kedokteran. Aurelia berlari menghampiri dokter, suaranya pecah dan bergetar hebat. "Dok, ayah saya, dia..." Dokter hanya menggeleng perlahan, masih terpaku pada layar monitor. "Bu Aurelia, saya tidak tahu apa yang Anda lakukan atau siapa yang melakukannya. Tapi ini adalah kemajuan yang hampir tidak pernah terjadi dalam kondisi seperti ini." Ia memindahkan tatapannya pada Rafka yang berdiri di sisi ranjang, masih membungkuk lemas, wajahnya pucat, tetapi matanya tenang. Dokter itu mendekat, suara terbata-bata. Apa yang kau lakukan?" Rafka menunduk sopan, suaranya sangat lembut. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak Dokter. Sisanya, saya serahkan pada Tuhan." Dokter menatapnya lama. Tidak ada jawaban medis, tidak ada penjelasan logis, tidak ada protokol rumah sakit yang punya ruang untuk kejadian seperti ini. Dunia ilmu pengetahuan yang ia yakini seumur hidupnya seketika terasa sangat kecil. Aurelia memandang Rafka. Namun tatapannya kini telah berubah sepenuhnya. Ia menatap bukan lagi dengan jijik, bukan dengan amarah, bukan dengan superioritas. Ia menatapnya seperti seseorang yang baru saja menemukan cahaya di tengah gelap paling pekat. Ketika detak jantung di monitor mencapai ritme stabil sepenuhnya, Aurelia akhirnya tidak mampu menahan diri lagi. Ia menutup wajah dengan kedua tangan, menangis tersedu-sedu. Tangis seorang anak yang diberi kembali harapan,
yang sudah ia kubur. Rafka melangkah mundur perlahan, memberi ruang bagi dokter dan perawat yang mulai memeriksa kondisi Tuan Santoso. Ia ingin pergi diam-diam agar tidak mengganggu, agar tidak terlihat mencampuri urusan keluarga orang lain. Namun Aurelia bergerak cepat. Ia meraih lengan Rafka. Kali ini bukan untuk memarahinya, bukan untuk menghina, bukan untuk merendahkan, tapi dengan rasa syukur yang begitu dalam, hingga membuat suara Aurelia pecah ketika ia berkata, "Rafka, kau menyelamatkan ayahku." Rafka menunduk, suaranya tenang tetapi penuh kelelahan. "Saya hanya mencoba, Bu." Aurelia menggeleng, air matanya jatuh tanpa henti. "Tidak, ini bukan sekadar mencoba, kau membawanya kembali." Untuk pertama kalinya sejak ia mengenal Rafka, Aurelia menatapnya dengan hormat, dengan haru, dengan perasaan yang tidak bisa ia jelaskan. Dan di sudut ruangan, monitor jantung berbunyi mantap, pi, 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 seolah ikut merayakan kehidupan yang kembali. Cahaya pagi menyusup perlahan melalui tirai ruang perawatan, menghadirkan nuansa lembut yang terasa seperti pelukan hangat setelah malam panjang penuh kecemasan. Rumah sakit yang semalam dipenuhi panik, kini berubah lebih damai, lebih tenang, seakan seluruh bangunan pun tahu bahwa sebuah keajaiban baru saja terjadi. Aurelia tidak tidur sepanjang malam. Matanya sembab, wajahnya lelah, rambutnya sedikit kusut, tetapi ia tidak peduli. Ia tetap duduk di sisi ranjang ayahnya, memegang tangan tua itu dengan erat, seolah takut melepaskannya, meskipun hanya untuk 1 detik. Ia masih takut semua ini hanyalah mimpi, bahwa ketika ia berkedip, ayahnya akan kembali tenggelam dalam kegelapan panjang itu. Di sisi lain, Rafka berdiri diam, menjaga jarak sopan. Ia tidak ingin mengganggu, hanya ingin memastikan bahwa keajaiban kecil yang ia lakukan benar-benar menetap. Ia bahkan belum mengganti seragam OB-nya. Minyak herbal yang ia gunakan semalam masih menempel samar di tangannya, membuat udara kamar terasa berbeda, hangat, menenangkan, sedikit seperti rumah. Lalu tiba-tiba, jari-jari Tuan Santoso bergerak. Aurelia terkejut, hampir menjatuhkan cangkir air yang ia pegang. "Dokter, dokter!" Ia memanggil hampir tanpa suara. Namun sebelum siapapun datang, kelopak mata ayahnya bergetar. Perlahan, perlahan, hingga akhirnya terbuka. Mata itu menatap langit-langit sebentar, seperti mencari pegangan dalam terang yang terlalu menyilaukan. Lalu, ia memutar kepala, menemukan wajah putrinya. "Aurelia?" Suaranya serak, lemah, tetapi benar-benar hidup. Aurelia langsung pecah menjadi aisak. "Ayah, ayah sadar? Ya Tuhan." Ia memeluk tubuh ayahnya, hatinya hampir meledak oleh rasa syukur. "Aku kira aku kehilangan ayah." Tuan Santoso tersenyum tipis, menepuk pelan punggung putrinya dengan sisa tenaga yang ia punya. "Ayah masih di sini, Nak." Sementara itu, di belakang pemandangan haru itu, Rafka menundukkan kepala. Ia merasakan kelegaan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Ada sesuatu yang hangat mengembang dalam dadanya. Bukan rasa bangga, tetapi rasa syukur, karena ia berhasil melakukan sesuatu yang jauh lebih besar dari dirinya sendiri. Ketika Aurelia menyadari keberadaan Rafka, ia mengusap air matanya, membalikkan badan, dan tatapannya langsung berubah menjadi lembut. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi hinaan. Yang tersisa hanyalah rasa hormat yang begitu dalam dan rasa bersalah yang begitu besar. "Rafka," suaranya bergetar. Kau menyelamatkan ayahku." Rafka menunduk lebih dalam. "Saya hanya melakukan yang saya bisa, Bu." Namun Aurelia melangkah mendekat. Tidak lagi dengan langkah sombong seperti dulu. Bukan langkah wanita yang merasa berada di atas, tetapi langkah seseorang yang hatinya akhirnya runtuh dan terbuka. "Tidak," suaranya lirih tetapi tegas. "Bukan hanya melakukan yang kau bisa." Ia menatap tangan Rafka, tangan yang dulu ia anggap kotor, lusuh, tidak pantas. "Tangan ini," katanya pelan, air matanya kembali jatuh. "Tangan ini membawa ayahku kembali kepada aku."
Dan sebelum Rafka sempat berkata apapun, Aurelia berlutut. Yah, wanita yang dulu memandang rendahnya. Wanita yang setiap hari menyakitinya dengan kata-kata. Wanita yang selalu berjalan dengan dagu, terangkat kini menundukkan kepalanya di hadapan seorang OB. Bu, jangan. Rafka tersentak panik. Saya tidak pantas. Diam. Kata-kata Aurelia pecah. Saya minta maaf untuk semua yang pernah saya katakan. Untuk semua penghinaan, semua kesombongan saya, semua luka yang saya berikan padamu. Ia mengepalkan tangan di atas lututnya. Air matanya jatuh ke lantai, membentuk lingkaran kecil yang menyerap penyesalannya. Terima kasih, karena tidak membiarkan ayahku pergi. Rafka hampir tidak bisa berkata apa-apa. Semua ini terasa seperti sesuatu yang jauh di luar dunia yang ia pahami. Seolah semesta sengaja memperlihatkan bahwa kebaikan kecil yang ia simpan selama ini ternyata lebih kuat daripada kebencian siapapun. Tuan Santoso yang masih lemah memalingkan kepala. Tatapannya jatuh pada Rafka, lalu ia berbicara pelan namun penuh wibawa. Kau, Rafka. Rafka menatapnya sopan. Iya, Pak. Terima kasih, Nak. Kau bukan hanya menyelamatkan nyawa. Kau mengembalikan putriku padaku. Kata-kata itu membuat Aurelia menggigit bibirnya dan menangis lagi. Kali ini lebih lembut. Rafka menunduk lebih dalam lagi. Pak, Bu, saya hanya ingin membantu. Itu saja. Aurelia menggeleng pelan. Tidak, Rafka. Kau lebih dari itu. Ia berdiri perlahan. Matanya memandang Rafka dengan cara yang benar-benar berbeda. Tatapan yang mungkin tidak ia sadari adalah tatapan awal seseorang yang mulai melihat cahaya dalam diri orang lain. Tatapan yang mengubah takdir. Kabar tentang kesadaran Tuan Santoso menyebar lebih cepat daripada angin. Dalam hitungan jam, ruang VIP rumah sakit dipenuhi kerabat keluarga besar yang datang membawa bunga, makanan, dan ucapan syukur. Namun di balik semua senyum lega itu, ada satu hal lain yang menyebar jauh lebih cepat. Sebuah janji yang pernah Aurelia ucapkan beberapa hari lalu saat ia berada di ambang kehilangan dan putus asa. Janji yang terlontar tanpa perhitungan. Janji yang diucapkan oleh seorang anak perempuan ketakutan yang merasa dunia akan runtuh jika ayahnya pergi. Dan janji itu kini kembali menghampirinya, bukan sebagai kata-kata kosong, tetapi sebagai tuntutan. Di ruang keluarga rumah sakit, Aurelia duduk termenung di sofa panjang. Tangan yang gemetar memegang cangkir teh, namun ia tidak benar-benar meminumnya. Matanya kosong, pikirannya berputar, menolak mengingat ucapan yang keluar dari mulutnya saat panik. Beberapa kerabat keluarga besar Santoso telah berkumpul mengelilinginya. Tante Naila, perempuan paruh baya yang dekat dengan keluarga, duduk di sampingnya sambil memegang tangan Aurelia lembut. Aurel, katanya dengan suara pelan namun tegas. Kau ingat apa yang kau katakan waktu itu? Aurelia menelan ludah. Tante, aku... Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Paman Darius, lelaki tua berkumis tebal yang sangat menjaga tradisi keluarga, menyela sambil mengangkat alis tegasnya. Kita semua mendengarnya, ujarnya mantap. Kau bilang siapapun yang bisa menyelamatkan kakak kami, akan kau jadikan bagian dari keluarga ini. Aurelia menutup wajahnya dengan kedua tangan. Aku tidak tahu, aku tidak benar-benar sadar waktu itu. Tapi kami semua mendengarnya, Nak, sahut Tante Naila. Dan kau tahu keluarga ini, sekali janji diucapkan, itu adalah kehormatan. Di sudut ruangan, beberapa sepupu Aurelia saling berbisik, nada suara mereka seperti campuran gosip dan ketidakpercayaan. Dan kita semua tahu siapa yang menyelamatkan Om Santoso. Itu OB itu kan? Siapa namanya? Rafka, jawab Tante Naila pelan. Nama itu bergema di ruangan seperti gema yang menusuk telinga Aurelia. Aurelia membeku. Jantungnya berdetak keras, napasnya tercekat. Ia tahu pembicaraan ini tidak bisa dihindari, tetapi hatinya belum siap menghadapi kenyataan bahwa ucapan putus asanya kini akan menentukan seluruh hidup seseorang. Janji bukan untuk ditarik kembali, Aurel, kata Paman Darius tegas. Jika kau mengucapkannya, kau harus menepatinya. Aurelia menggigit bibir. Suaranya pecah. Paman,
Aku tidak pernah membayangkan ini akan terjadi. Aku tidak tahu ayah benar-benar akan terselamatkan. Justru karena itu, sahut Tante Naila lembut namun penuh makna. Kau harus menepati ucapanmu. Lalu ia menatap Aurelia tajam, pandangan yang menusuk tembus sampai ke hati. Kau berjanji akan menjadikannya bagian keluarga, dan bagian keluarga berarti... Aurelia tersentak, matanya membesar, napasnya tercekat seperti seseorang yang tenggelam. Jangan bilang menikahinya, suaranya nyaris tak terdengar. Ruangan seketika hening. Beberapa kerabat saling pandang. Ada yang setuju, ada yang hanya terdiam, dan ada yang tampak seperti tidak ingin ikut campur. Namun tidak ada yang menyangkal bahwa ucapan itu benar. Aurelia hampir jatuh dari kursinya. Tapi itu OB. Bagaimana mungkin? Dia karyawan rendahan. Dia penyelamat nyawa ayahmu, potong Paman Darius. Di mata keluarga, itu lebih berharga daripada jabatan apapun. Dan sebelum Aurelia sempat mengucapkan apapun lagi, suara lembut dan berwibawa datang dari pintu ruangan. Aurel! Semua orang menoleh. Tuan Santoso berdiri di sana, lemah namun tegak, didampingi perawat. Wajahnya pucat, tetapi matanya penuh kesadaran dan kehangatan yang selama ini selalu menjadi pelindung Aurelia sejak kecil. Aurelia langsung bangkit, menangis lagi. Ayah seharusnya tidak berdiri. Namun Tuan Santoso mengangkat tangan pelan, memintanya tenang. Ia menatap putrinya, lalu melihat seluruh keluarga, sebelum akhirnya matanya berhenti pada satu sosok yang berdiri canggung di ambang pintu, Rafka. Pemuda itu tampak bingung, tidak mengerti bahwa seluruh ruangan sedang membicarakan dirinya. Ia berdiri dengan seragam OB-nya, sederhana, sopan, dan tampak sangat tidak siap menghadapi badai besar yang sedang menghampirinya. Aku tahu siapa yang menyelamatkanku, kata Tuan Santoso pelan, namun pasti. Aurelia menghapus air mata yang mengalir lagi. Ia tahu apa yang akan terjadi. Tuan Santoso mendekati Rafka, memegang bahunya dengan tangan yang masih gemetar. Nak, terima kasih. Kau bukan hanya menyelamatkan hidupku, kau menyelamatkan keluargaku. Rafka menunduk dalam-dalam. Saya hanya ingin membantu, Pak. Itu saja. Namun Tuan Santoso menggeleng penuh keyakinan. Tidak, kau melakukan lebih dari itu. Lalu ia berbalik pada putrinya. Tatapannya lembut namun penuh wibawa, seperti tatapan seorang ayah yang ingin anaknya mengerti sesuatu yang lebih besar dari dirinya sendiri. Aurel, ingat janji yang kau ucapkan. Aurelia terdiam, jantungnya berdetak kacau. Ia menatap ayahnya, lalu menatap Rafka. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia melihat pria itu bukan sebagai OB, tetapi sebagai seseorang yang pantas berdiri di dunia yang selama ini ia tutup rapat dari orang lain. Air matanya mengalir lagi, dan dengan suara pelan, nyaris seperti bisikan yang penuh takdir, Aurelia berkata, "Ayah, aku tidak akan lari dari janji itu." Kerabat keluarga besar mengangguk, tersenyum kecil, merasa lega karena kehormatan keluarga dipertahankan, tapi dalam hati Aurelia, sesuatu yang lembut, hangat, dan tidak ia mengerti mulai tumbuh, sebuah pengakuan yang tidak bisa ia abaikan. Tatapan Aurelia kembali jatuh pada Rafka, tatapan yang halus, tatapan yang baru, tatapan yang akan mengubah hidup keduanya selamanya. Beberapa hari berlalu sejak malam, penuh keajaiban itu. Tuan Santoso menunjukkan perkembangan yang begitu cepat, sehingga membuat seluruh dokter terheran-heran. Mereka menyebutnya keajaiban medis, sesuatu yang jarang, bahkan hampir tidak mungkin terjadi. Namun di hati keluarga Santoso, mereka tahu, keajaiban itu bukan milik dunia medis. Keajaiban itu lahir dari tangan sederhana seorang pemuda bernama Rafka. Selama ayahnya dirawat, Aurelia hampir tidak pernah meninggalkan sisi tempat tidur itu. Setiap pagi, ia menyuapi ayahnya perlahan. Setiap siang, ia membantu mengganti selimut, dan setiap malam, ia duduk sambil memegangi tangan tua itu dengan penuh kasih. Di sela-sela itu semua, tanpa ia sadari, matanya sering mencari sosok lain. Seseorang yang selalu ada, entah di koridor, di taman rumah sakit,
atau menenangkan perawat yang kelelahan. Rafka, ia hadir, namun tidak mencolok. Ia tidak pernah mencoba mendapat perhatian. Kadang ia berdiri di sudut ruangan sambil membantu staf mengangkat barang. Kadang ia hanya memperhatikan dari jauh memastikan tidak ada yang dibutuhkan keluarga itu. Ia tidak meminta imbalan apapun. Ia hanya ada. Dan kehadiran itu perlahan mulai menggerakkan sesuatu di dalam hati Aurelia. Sesuatu yang dulu ia tutup rapat-rapat dengan tembok kesombongan. Sesuatu yang lembut, pelan, namun semakin sulit ia abaikan. Suatu sore, angin berhembus lembut melalui taman rumah sakit. Daun-daun bergoyang perlahan menciptakan suara yang menenangkan seperti bisikan alam. Aurelia duduk di bangku taman dengan wajah lelah, bahunya sedikit turun karena menghabiskan terlalu banyak energi untuk menjaga ayahnya. Namun, ada ketenangan tertentu yang ia rasakan sore itu. Ketenangan yang tidak ia rasakan sejak kecil. Langkah pelan terdengar mendekat. "Bu Aurelia." Suara itu lembut, hampir ragu-ragu. Aurelia menoleh. Di sana berdiri Rafka, membawa 2 gelas teh jahe hangat. Uapnya mengepul, aroma hangatnya mencampur dengan udara sore yang sejuk. Aurelia mengangkat alis sedikit. "Untuk siapa?" tanyanya pelan. Rafka tersenyum kecil, sederhana tetapi tulus. "Untuk ibu. Anda terlihat lelah. Teh jahe bagus untuk meredakan stres." Hal pertama yang terlintas di pikiran Aurelia adalah ingin menolak. Itu adalah reaksi otomatisnya. Reaksi yang lahir dari bertahun-tahun memandang rendah pria itu. Namun, bibirnya tidak bergerak. Tangannya terangkat perlahan dan ia menerima teh itu tanpa satupun kata protes. "Terima kasih," gumamnya pelan. Suara yang bahkan ia sendiri hampir tidak percaya keluar dari mulutnya. Rafka duduk di sisi bangku, menjaga jarak sopan. Mereka berdua terdiam cukup lama, tetapi keheningan itu bukan keheningan canggung. Keheningan itu terasa nyaman, seperti 2 jiwa yang tidak perlu terburu-buru mengucapkan apapun. Aurelia akhirnya berbicara, suaranya pelan, hampir seperti pengakuan. "Rafka, aku tidak mengerti." Rafka menoleh. "Tentang apa, Bu? Kenapa kau selalu ada? Kau bahkan tidak punya kewajiban berada di sini." Rafka menatap langit sebentar sebelum menjawab. "Karena ayah ibu baik, dan karena saya ingin memastikan ibu tidak sendirian." Jawaban itu sederhana, sangat sederhana. Namun kata-kata itu menembus jauh lebih dalam daripada 1000 kalimat manis yang pernah Aurelia dengar dari siapapun. Ia memegang cangkir teh erat-erat, menatap cairan hangat yang bergetar sedikit di dalamnya. "Seandainya," suaranya lirih, "seandainya aku tidak begitu sombong, mungkin aku akan melihatmu sejak awal." Rafka terdiam. Ia tidak tahu harus berkata apa. Itu adalah kalimat yang bahkan tidak pernah ia bayangkan keluar dari mulut seorang CEO seperti Aurelia Santoso. Namun, Aurelia menatapnya lagi. Matanya lembut, rapuh, namun jujur. "Rafka." Ia menghela napas panjang. "Aku tidak pantas mendapat kebaikanmu." Rafka tersenyum, senyum tipis yang menenangkan. "Tidak apa-apa, Bu. Saya tidak pernah mengharapkan balasan apapun." Aurelia menunduk. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia benar-benar membuka hatinya. Bukan sebagai CEO yang kuat, bukan sebagai wanita kaya, tetapi sebagai seseorang yang mulai menyadari betapa berharganya hati yang tulus. Dan sore itu, di taman rumah sakit yang sederhana itu, ia berkata pelan, "Rafka, kau bukan hanya penyelamat ayahku." Ia menoleh, menatap dalam-dalam mata pria yang dulu hanya ia lihat sebagai bayang-bayang. "Jujur, kau mulai menyelamatkanku juga." Rafka tertegun, tidak tahu bagaimana harus menanggapi kata-kata itu. Ia memandang Aurelia seperti melihat seseorang yang baru pertama kali memperlihatkan dirinya apa adanya. Dan tanpa mereka sadari, sore itu menjadi titik awal lahirnya sesuatu yang selama ini tersembunyi. Sebuah rasa yang lembut, rapuh, tetapi luar biasa kuat. Rasa yang akan membawa mereka pada perjalanan yang lebih jauh daripada yang pernah mereka bayangkan. Sore itu, cinta pertama mulai tumbuh. Hari itu, matahari pagi menyinari taman rumah keluarga Santoso
dengan cahaya yang lembut, seolah langit ikut merestui sebuah cerita yang tidak pernah direncanakan siapapun. Bunga melati dan mawar putih bermekaran indah sepanjang jalan, menghadirkan aroma harum yang memeluk seluruh halaman. Kursi-kursi sederhana disusun rapi, tanpa dekorasi mewah, tanpa pesta glamor, hanya ketulusan, kebersahajaan, dan cinta yang diam-diam tumbuh dari luka dan keajaiban. Para tamu mulai berdatangan. Sebagian datang dengan wajah haru, sebagian lagi dengan raut tidak percaya bahwa seorang CEO muda yang cantik dan pernah begitu angkuh akan menikah dengan seorang OB sederhana. Namun, tidak ada satupun yang berani mengeluh. Semua orang tahu siapa penyelamat keluarga itu. Semua menyadari bahwa jika bukan karena Rafka, Tuan Santoso tidak akan berdiri hari ini. Di dalam kamar pengantin, Aurelia berdiri di depan cermin besar. Kebaya putih lembut membalut tubuhnya, dipenuhi paet kecil yang berkilau halus ketika disentuh cahaya matahari. Rambutnya disanggul sederhana, dihias melati segar. Tidak ada mahkota permata, tidak ada perhiasan berlebihan. Namun, kecantikannya memancar lebih kuat daripada seluruh kemewahan yang pernah ia kenakan sebagai CEO. Tante Naila masuk perlahan, menahan air mata. "Aurel, kamu cantik sekali." Aurelia tersenyum tipis, senyum yang berbeda, lebih lembut, lebih manusiawi, tidak lagi tertutup kesombongan. "Ini pertama kalinya. Aku tidak berusaha terlihat sempurna, Tante. Aku hanya ingin jujur." Tante Naila memeluknya erat, merasakan perubahan besar dalam diri keponakannya. Perubahan yang membuatnya tampak jauh lebih bahagia dari sebelumnya. Sementara itu, di sisi taman yang lain, Rafka berdiri gugup. Ia mengenakan jas hitam pinjaman, sedikit kebesaran di bahunya. Namun, ketulusan dalam matanya membuatnya tampak lebih pantas dari pakaian termahal manapun. Wajahnya bersih, rambutnya rapi, tetapi senyumnya tetap sama. Sederhana, tulus, dan penuh kerendahan hati. Tuan Santoso berjalan mendekatinya dengan langkah pelan, namun penuh wibawa. "Nak," katanya sambil menepuk bahu Rafka lembut. "Mulai hari ini, kau bukan hanya penyelamatku, kau anakku." Rafka menunduk dalam, suaranya bergetar. Saya tidak tahu harus berkata apa, Pak." "Tak perlu berkata apapun," jawab Tuan Santoso. "Cukuplah engkau ada di sini, itu saja sudah lebih dari cukup." Ketika musik gamelan lembut mulai mengalun, semua tamu menoleh. Aurelia berjalan keluar dengan langkah perlahan, mata menatap lurus pada satu sosok yang berdiri menunggunya. Ketika tatapan mereka bertemu, waktu seperti berhenti. Ia tersenyum, senyum yang hanya dimiliki seseorang yang sudah melewati badai, lalu menemukan seseorang yang tak pernah ia duga akan menjadi rumahnya. Aurelia tidak lagi tampak seperti CEO angkuh yang pernah meremehkan seorang OB. Hari itu, ia hanyalah seorang wanita yang jatuh cinta pada pria yang menyelamatkan hidup dan hatinya. Prosesi akad dimulai. Suasana hening, hanya diselingi suara angin yang melewati pepohonan dan degup jantung dua insan yang telah melewati perjalanan panjang dan tidak masuk akal. Dengan suara mantap, meski sedikit bergetar, Rafka mengucapkan ijab kabul. "Saya terima nikahnya Aurelia Santoso. Dengan mas kawin tersebut tunai." "Sah!" Seruan itu menggema di taman. Beberapa tamu langsung menangis haru. Tuan Santoso mengusap air matanya, merasa lebih bangga dari sebelumnya. Bahkan para pekerja rumah yang hadir ikut tersenyum, menyaksikan keajaiban yang mereka lihat dengan mata kepala sendiri. Aurelia menggenggam tangan suaminya. Tangan yang dulu ia hina, ia tolak, ia anggap tidak pantas. Ia menatap mata Rafka, penuh kelembutan dan rasa syukur. "Tangan ini, dulu kuhinakan," bisiknya pelan. "Kini, tangan ini yang kupilih untuk menggenggam hidupku." Rafka tertegun, napasnya tersangkut di dada. Untuk pertama kalinya sejak ia lahir ke dunia yang keras, ia merasa dilihat, dicintai, diterima tanpa syarat. Aurelia menundukkan kepala sedikit. Rona merah di pipinya membuatnya terlihat lebih lembut daripada hari-hari sebelumnya. Tangan mereka bertaut lebih erat, bunga-bunga wangi memenuhi udara, dan langit sore tampak lebih indah seolah alam pun ikut merayakan cinta yang lahir dari perjalanan penuh luka,
penyesalan, dan pengampunan. Hari itu, seorang OB miskin dan seorang CEO kaya mengikat janji bukan karena status, bukan karena kemewahan, namun karena takdir yang mempertemukan dua hati yang tidak pernah merencanakan untuk saling menemukan. Dan dari tangan sederhana itulah cinta mereka memulai takdir barunya. Beberapa minggu berlalu sejak hari pernikahan yang sederhana namun mengguncang hati semua orang itu. Rumah besar keluarga Santoso yang dulu dipenuhi hiruk-pikuk bisnis dan kesunyian kesombongan, kini berubah menjadi rumah yang hidup kembali. Senyum kembali menghiasi wajah-wajah yang dulu penuh kecemasan, dan langkah setiap orang terasa lebih ringan, seolah keajaiban itu masih menyelimuti seluruh ruangan. Tuan Santoso pulih lebih cepat dari yang diperkirakan. Dokter menyebutnya sebagai pemulihan luar biasa, sesuatu yang hampir tidak bisa dijelaskan dunia medis. Namun, bagi keluarga Santoso, mereka tahu jawaban sebenarnya. Mereka tahu siapa sumber keajaiban itu, siapa yang memberikan harapan ketika dunia seolah menutup semua pintu. Hari ketika Tuan Santoso diizinkan pulang adalah hari yang dipenuhi rasa syukur. Perawat-perawat yang dahulu melihat tubuhnya terbaring lemah, kini melihatnya keluar sambil berdiri tegak, meski masih harus berhati-hati. Ia menghirup udara luar dengan dalam, seperti menerima kembali kehidupan yang sempat menjauhinya. Aurelia menggandeng tangan ayahnya, sementara Rafka mendorong kursi roda kosong hanya untuk berjaga-jaga. Sesampainya di halaman rumah, Tuan Santoso berhenti dan memandang langit dengan mata berkaca-kaca. "Nak," katanya kepada Rafka, suaranya hangat penuh rasa bangga. "Aku bangga padamu, bukan hanya karena kau menyelamatkanku, tapi karena kau menjaga anakku." Rafka tersipu, menunduk sopan. "Saya hanya melakukan apa yang saya bisa, Pak," Aurelia menambahkan lembut sambil menatap suaminya dengan penuh cinta. Dan itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari setelah itu dipenuhi kehangatan yang tak pernah Aurelia rasakan sebelumnya. Dulu, ia pulang larut malam, menyembunyikan kesepian dalam tumpukan pekerjaan. Namun kini, ia pulang lebih cepat, memasak bersama Rafka, berjalan-jalan sore di taman rumah, atau sekadar duduk minum teh sambil mendengarkan kisah masa kecil suaminya. Setiap momen terasa seperti potongan kecil kebahagiaan yang ia tidak pernah tahu ia butuhkan. Rafka pun berubah, bukan karena kini ia menjadi bagian dari keluarga kaya, tetapi karena ia merasa akhirnya ditemukan. Ia berhenti dari pekerjaan sebagai OB, tetapi ia tidak pernah meminta jabatan atau kekayaan. Ia hanya meminta satu hal, sesuatu yang membuat Aurelia tersenyum setiap kali mendengarnya. "Biarkan aku tetap menjadi diriku sendiri." Kalimat sederhana itu membuat hati Aurelia selalu luluh. Karena ketulusan itu, keramahan itu, dan hati itu, persis hal-hal itulah yang membuat ia jatuh cinta pada pria ini. Suatu sore yang hangat, Aurelia bersandar di bahu suaminya di beranda rumah. Angin lembut bertiup membawa aroma melati dari taman. Langit berwarna keemasan, menyebarkan cahaya yang indah di wajah keduanya. Aurelia memejamkan mata, menikmati ketenangan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. "Kau tahu," katanya pelan, "dulu aku tidak percaya pada takdir. Aku pikir semuanya bisa dibeli dengan uang, dicapai dengan kerja keras atau kekuasaan." "Aku tahu," jawab Rafka lembut, "tapi sekarang..." Aurelia membuka mata dan menggenggam tangan suaminya, tangan yang dulu ia anggap kotor, kini tangan yang paling ia percaya di dunia. "Sekarang aku percaya pada mukjizat, karena tangan ini menyelamatkan hidupku." Rafka tersenyum, mencium punggung tangan istrinya. "Bukan tanganku, tapi hatimu yang membuat semuanya mungkin." Aurelia mencubit lengannya pelan. "Sekarang aku istrimu. Panggil aku Aurelia." Rafka tertawa kecil, suara hangat yang membuat Aurelia merasa aman. "Aurelia, hadiah terindah yang Tuhan berikan padaku." Beberapa waktu kemudian, keluarga besar berkumpul untuk makan malam. Ruang makan dipenuhi tawa, cerita, dan kebahagiaan yang dulu jarang terlihat di sana. Paman Darius bercanda, "Tuan Rafka, bagaimana rasanya jadi menantu keluarga Santoso?" Semua tertawa, bahkan Aurelia ikut tertawa sambil menyikut pelan suaminya. Rafka menjawab dengan tulus,
Saya hanya ingin membuat keluarga ini bahagia. Dan itu benar. Karena sejak kehadirannya, rumah besar itu tidak lagi terasa dingin. Aurelia tidak lagi pulang sendirian. Tuan Santoso tidak lagi menjalani hari-hari dengan beban yang berat. Semua orang merasa lebih dekat satu sama lain, seolah kasih sayang baru lahir dengan kehadiran Rafka. Beberapa bulan berlalu, dan suatu senja yang indah, Aurelia berdiri di balkon rumah, memandangi taman tempat ia menikah dengan pria yang dulu ia remehkan. Angin berhembus lembut, membawa kenangan-kenangan yang melekat dalam hatinya. Ia teringat hari-hari ketika ia sombong, hari ketika ia putus asa, hari ketika ia berlutut meminta maaf, hingga akhirnya hari ketika ia menemukan cinta sejati. Ia menutup mata dan berbisik, suara lembut itu menyatu dengan angin. Dari penghinaan lahir ketulusan, dari keputusasaan lahir mukjizat, dan dari tangan seorang OB, lahir cintaku selamanya. Rafka datang dari belakang, memeluknya lembut. "Aku di sini, Aurelia," bisiknya hangat. Aurelia menggenggam tangan suaminya dan tersenyum. Tangan yang dulu ia tolak, kini tangan yang ingin ia genggam sampai akhir hidupnya. Di bawah langit senja yang indah itu, mereka berdiri bersama. Dua hati yang tidak pernah merencanakan untuk bertemu, tetapi ditakdirkan untuk saling melengkapi. Karena kebahagiaan sejati tidak selalu datang dari rencana. Kadang ia datang sebagai mukjizat kecil, diselipkan Tuhan, di tangan seseorang yang tidak pernah kita duga.